Belakangan ini lagi rame tentang tes IQ. Lu status berapa? 44. 44. Cik, gede banget. Lu berapa? Lu 140. Hah? 140 doang gua. Dan akhirnya gue coba untuk ngelakuin tes IQ di Mensa ya dengan total 30 yang pertanyaan dan selama 25 menit. Ya, dan gue dapat hasil sebesar 142. Ya, dan menurut gue ini cukup akurat ya, karena gue juga bekerja di IT, ya gue kerja di crypto exchange di Indonesia, dan IT yang namanya coding itu kan berkaitan erat dengan yang namanya problem solving. Ya, jadi menurut gue ini cukup akurat. Dan meskipun ya disclaimer juga kalau misalkan gue tes secara mandiri ya secara offline di mensanya langsung, mungkin hasilnya sekitar 130-an. Itu tergantung dan banyak faktornya. Ya, tapi yang jadi problemnya yang pengen gue bahas di video ini adalah dengan adanya influencer-influencer yang ngebahas tentang tes IQ, ya, ini membuat beberapa orang ini ngerasa atau mungkin banyak orang yang merasa bahwa IQ-nya itu rendah. Ya, karena mereka melihat influencer-influencernya itu, ya contohnya Reza Arab, Timothy Ronald, yaitu IQ-nya tinggi sekali. Ya, sehingga mereka merasa IQ mereka itu rendah. Ya, ini contohnya terjadi sama adik gue sendiri. Ya, adik gue itu dapat IQ 107. Ya, dan dia merasa IQ dia rendah. Ya, karena dia melihat influencer-influencer lain ya IQ-nya tinggi, terus dia juga ngelihat kakaknya sendiri yang IQ-nya 142. Ya, meskipun belum tentu itu benar ketika dites secara online. Ya, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang apa itu IQ, ya, dan gue juga ngebahas mitos ataupun kekhawatiran kalian yang menganggap bahwa IQ itu butuhnya tinggi supaya kalian tuh bisa sukses. Ya, karena mungkin aja IQ itu nggak butuh setinggi itu supaya kalian tuh bisa sukses. Ya, dan gue juga akan ngebahas tentang apa aja yang lebih penting daripada IQ. Oke, let's go. Oke, sekarang kita mulai dari chapter pertama, yaitu apa itu IQ. Ya, jadi IQ adalah intelligence quotient atau angka yang merepresentasikan kemampuan untuk berpikir secara logis, analitis, dan juga problem solving seseorang. Ya, jadi IQ ini biasanya mungkin ya kalau Indonesia itu kan rata-rata IQ-nya 78. Ya, berarti kemampuan untuk logika, analytical, dan juga problem solving Indonesia itu rata-rata di 78. Ya, dan rata-ratanya orang di seluruh dunia itu adalah di 100. Ya, jadi kalau misalkan lu itu di bawah 100, artinya lu itu di bawah rata-rata. Dan kalau lu di atas 100, berarti lu itu di atas rata-rata. Nah, tes IQ ini banyak dipakai buat instansi, sekolah, universitas, ya, untuk mengukur ya seberapa besar atau seberapa hebat kemampuan seseorang dalam melakukan problem solving. Ya, tapi kalau lu berpikir bahwa IQ itu tinggi itu selalu jadi enak ya, itu nggak selalu benar ya, karena ketika IQ lu terlalu tinggi itu justru ada suatu masalah. Ya, contohnya yang gue rasakan tersendiri adalah gue itu terlalu banyak berpikir. Ya, kemampuan analytical gue itu memang tinggi, tapi akhirnya itu membuat gue nggak pernah memulai karena gue terlalu memikirkan segala kondisi yang bisa terjadi. Ya, gue terlalu berpikir terhadap dampaknya, terhadap resikonya. Itu semuanya gue pikirin dulu secara mendalam sebelum gue bertindak. Yang akhirnya membuat gue ujung-ujungnya nggak bertindak gitu loh. Karena gue terlalu banyak mikir, dan ketika gue terlalu banyak berpikir gue jadi takut, dan ketika gue takut gue nggak mulai. Ya, ini kita ambil contoh juga ya dari ilmuwan-ilmuwan terkenal yang udah ada di zaman dulu. Yang pertama adalah Nikola Tesla. Ya, dia itu jenius ya. IQ-nya diperkirakan sekitar 160 sampai 310. Ya, tapi dia itu hidupnya miskin dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Atau kita juga ambil contoh lah Isaac Newton ya. Isaac Newton itu pintar ya, dia itu jenius, IQ-nya juga tinggi, tapi dia itu rugi di pasar modal ya karena dia itu sifatnya juga serakah meskipun dia pintar. Nah, jadi ini nggak menjamin ya bahwa orang yang IQ-nya tinggi itu selalu enak. Tapi memang kalau misalkan IQ kalian itu di bawah 100, ya memang itu kalian itu lebih lemot lah dibandingkan dengan orang-orang rata-rata. Jadi kalian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa menangkap ya apa yang orang lain sampaikan. Dan bukan berarti kalian tuh nggak mampu, cuman kalian butuh waktu lebih atau waktu tambahan. That's it. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 2, yaitu kenapa IQ itu tidak menjamin kesuksesan. Ya, kesuksesan yang akan gue bahas di sini adalah kesuksesan secara finansial. Ya, karena menurut gue kesuksesan itu banyak aspeknya, tapi yang kita akan bahas di sini adalah dari aspek finansial. Ya, yang pertama, alasannya adalah karena IQ itu nggak ngukur grit, mental, dan juga keberanian kalian untuk ambil resiko. Ya, ini sesuai dengan apa yang gue sempat singgung tadi. Ya, yaitu banyak orang pintar yaitu yang terlalu analitis, termasuk gue. Karena kita itu selalu berpikir bahwa semuanya itu harus perfect. Semuanya itu harus dalam keadaan yang ideal dulu. Ya, sementara mungkin orang yang biasa aja, orang yang IQ-nya nggak terlalu tinggi, itu kan mereka nggak terlalu banyak mikir. Ya, mereka tuh berpikir yang penting mulai dulu aja. Ya, nanti kalau gue nggak ngerti ya udah nanti dijalanin dulu aja, nanti juga gue ngerti.
Ya justru itu yang membuat orang yang IQ-nya rendah itu bisa lebih sukses dibandingkan orang yang IQ-nya tinggi. Ya karena orang yang IQ-nya tinggi itu nggak pernah mulai. Dia selalu menganalisa terus dia di otaknya. Ya sementara orang yang IQ-nya lebih rendah atau misalkan orang goblok ya misalnya. Tapi dia itu berani. Nah tapi dia itu udah mulai duluan dibanding orang yang IQ-nya tinggi. Ya ujung-ujungnya karena orang yang IQ-nya rendah atau bego ini mulai duluan, dia jadi punya pengalaman lebih, ya akhirnya dia itu jadi lebih sukses dibandingkan dengan orang yang IQ-nya tinggi. Ya karena orang yang IQ tinggi ya kebanyakan mikir, gitu loh. Ya, jadi orang kaya itu atau orang yang sukses itu menurut gue bukan orang yang cuma pintar secara IQ, tapi juga orang yang berani ambil resiko, yang tahan banting dan juga jago buat cari momentum. Ya, oke. Yang kedua, IQ itu nggak ngukur tentang kecerdasan finansial. Ya, contohnya lu bisa jenius di fisika, lu bisa jenius di matematika, tapi lu nggak ngerti tentang duit masuk keluar, lu nggak ngerti lu itu boncosnya di mana setiap bulan. Ya, lu nggak ngerti apa yang bikin lu itu nggak bisa tambah kaya. Ya, jadi yang lu bikin tambah kaya itu bukan cuma lu ngerti atau hafal rumus, tapi lu ngerti cara untuk dapetin uang. Ya, cara untuk mainin uang. Jadi cerdas secara finansial itu berbeda dengan cerdas secara IQ. Ya, contohnya kayak sifat lu keserakahan, lu ngerti emosional lu di market, ya lu nggak terlalu banyak over leverage dalam trading ya. Lu ngerti compounding aset lu, cash flow lu. Ya, mungkin secara rumus mereka bisa dimengerti. Tapi kalau keserakahan secara emosional itu kan tidak bisa. Ya, dan banyak orang yang contohnya hancur ini, yang pintar-pintar ini, contohnya kayak Isaac Newton, dia itu karena nggak ngerti tentang kecerdasan finansial. Dia itu nggak didukung dengan emosional yang kuat gitu di market. Dan biasanya orang yang IQ-nya lebih rendah itu biasanya lebih cerdas secara finansial. Ya. Oke, sekarang kita ke chapter 3 yaitu apa aja yang lebih penting daripada IQ. Oke, yang pertama, yang paling penting menurut gue adalah emotional intelligence. Ya karena kalau misalkan IQ atau intelligence quotient itu mengukur tentang problem solving dan juga analytical. Nah, emotional intelligence ini mengukur terhadap emosi ya. Bagaimana lu itu bisa sabar, bisa tahan banting, tahan stres, dan tahu kapan lu harus sabar dan kapan lu harus gegas. Menurut gue ini jauh lebih penting dibandingkan dengan IQ. Ya karena kalau lu menuju kesuksesan itu kan jalannya nggak selalu lurus kan. Kadang lu bisa aja jalannya itu bergelombang, kalau nggak turun dulu sebelum lu bisa naik. Nah biasanya orang yang IQ-nya tinggi, ini tidak didukung dengan emotional intelligence yang kuat. Jadi ketika dia itu ada suatu masalah, ketika mungkin bisnisnya berantakan, itu dia stres duluan. Ya, dan dia itu hancur duluan sebelum dia itu bisa jadi sukses. Dan ini yang terjadi sama orang yang IQ tinggi, sehingga mereka itu udah hancur duluan. Dan sementara orang yang IQ-nya bisa lebih rendah, itu emotional intelligence-nya lebih tinggi. Ya, mereka itu lebih tahan banting. Mereka udah nggak peduli, bodo amatan lah istilahnya gitu. Jadi mereka itu ketika ada masalah, ya mereka gas terus. Ya mereka berpikir bahwa ini cuman suatu masalah atau isu yang sifatnya sementara. Dan gue yakin gue bisa sukses. Nah itu biasanya yang dimiliki oleh orang yang IQ-nya rendah. Sementara kalau orang yang IQ-nya terlalu tinggi, dia itu biasanya emotional intelligence-nya rendah. Ya, tapi bukan berarti orang yang IQ-nya tinggi juga nggak bisa belajar tentang emotional intelligence ya. Mereka juga bisa. Ya, tapi biasanya kecenderungannya adalah orang yang IQ-nya terlalu tinggi, ya itu emotional intelligence-nya kurang. Jadi kalau misalkan kalian itu rendah, IQ-nya rendah, dan kalian itu merasa murung, menurut gue kalian nggak harus merasa murung, karena emotional intelligence itu nggak sejalan dengan IQ. Ya, IQ kalian boleh rendah, boleh rata-rata aja, tapi kalau misalkan emotional intelligence kalian tinggi, itu kalian bisa sukses. Ya, dan menurut gue kalian tuh nggak butuh IQ yang sangat tinggi ya. Mungkin kalian butuh sedikit aja di atas rata-rata. Mungkin ya IQ kayak adek gue 107 itu juga udah oke. Bahkan 100 sekalipun menurut gue udah oke. Ya lu jadi rata-rata aja nggak apa-apa. Yang penting ya lu emotional intelligence ini, ya ini lu bisa. Menurut gue udah oke. Oke, yang kedua menurut gue adalah social skills dan juga networking. Ya, karena IQ itu kan cuman mengukur terhadap problem solving dan juga analytical. Tapi ya kita juga seorang manusia, dan manusia itu tidak bisa bekerja sendiri. Dan social skills dan juga networking itu sangat amat penting. Ya, ada juga peribahasa yang mengatakan bahwa your network is your net worth. Dan ini sangat benar sekali. Jadi kalau misalkan orang yang IQ-nya tinggi, itu biasanya mereka itu cenderung pendiam. Dan mereka itu nggak bisa untuk bersosialisasi sama orang lain.
Jadi orang yang IQ-nya lebih rendah ataupun rata-rata ini sangat diuntungkan karena mereka itu lebih gampang untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk berteman ya, untuk mendapatkan network ya, dan ini bisa kalian manfaatkan ya untuk bisa membangun network, untuk punya teman yang high value ya, sehingga kalian itu untuk menuju kesuksesan itu jauh lebih gampang. Karena orang yang IQ tinggi itu biasanya lone wolf ya, dia itu maunya bekerja sendiri dan dia sulit untuk mengkomunikasikan otaknya atau pikirannya terhadap orang lain ya. Jadi otaknya boleh pintar tapi komunikasi skillnya jelek ya. Dan ini kalau kalian mau sukses di IQ yang rata-rata, kalian butuh social skills dan juga networking. Oke, sekarang buat penutup ya. Jadi menurut gua IQ itu sebenarnya ibarat sebuah senjata. Tapi percuma kalau misalkan lu itu nggak punya mental buat senjata itu. Dan banyak banget orang yang biasa aja, yang IQ-nya standar atau rata-rata, tapi karena mereka itu nggak terlalu banyak mikir, ya, dia itu nggak overthinking dan berani untuk gerak duluan. Nah, justru orang-orang yang seperti itu yang bisa mendapatkan kesuksesan atau bisa berhasil dalam hidup, ya. Jadi jangan pernah lu merasa rendah hanya karena IQ lu biasa-biasa aja. Ya, mau lu IQ lu 90, 80, 70, ya, apalagi kalau misalkan lu lagi masih masa pertumbuhan, itu masih bisa banget buat ningkatin IQ. Ya, lu cuman butuh makanan yang tepat, ya, lu jangan sampai stunting, lu harus makannya itu diisi sama banyak protein, terus lu juga banyak baca buku, banyak main catur, banyak ya untuk meningkatkan IQ lu, itu sangat bisa sekali. Ya, jadi jangan pernah lu merasa rendah hanya karena IQ lu standar. Ya, yang penting lu itu belajar jangan cepet, ya lu tahan banting dan lu ngerti cara untuk mainin hidup ini kayak gimana. Ya. Jadi ya itu mungkin sekian buat video kali ini ya, semoga video kali ini bermanfaat dan semangat terus guys dan thank you.